Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, berjumpa kembali dalam channel ini membahas tentang soal-soal bahasa Inggris, baik itu soal bahasa Inggris PTS, ujian semester ataupun ujian harian, maupun ujian TOEFL bahasa Inggris yang berhubungan dengan bahasa Inggris, apa saja tentang bahasa Inggris. Nah, materi-materi juga disajikan, baik materi yang ada yang dipelajari di sekolah, juga dibahas di channel ini. Nah, bagi kamu yang pertama kali jumpa dengan channel ini ataupun video ini, silakan jangan lupa untuk subscribe ataupun like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kamu supaya juga teman-teman kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan channel ini. Nah, bagi kamu juga yang baru bergabung di channel ini juga menyediakan grup WA untuk siswa maupun guru untuk bisa bergabung di beberapa link di sini yang disajikan dengan tujuan ataupun manfaat kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris maupun soal-soal bahasa Inggris. Dan juga bagi kamu yang sangat membutuhkan soal-soal tersebut, kamu juga akan bisa mendapatkan soal yang dibahas di video ini. Nah, kamu akan boleh chat pribadi untuk meminta soal-soalnya. Tentu saja dalam hal ini, apabila itu soal-soalnya masih untuk gratis, saya akan berusaha untuk memberikannya. Nah, tapi apabila itu harus premium soalnya, mungkin ya dengan relatif ya teman-teman akan ya bolehlah mengeluarkan sedikit ya punyanya ataupun ya rezekinya untuk berbagi supaya untuk kelancaran dari setiap soal-soal yang akan saya bahas di sini. Baiklah, kita langsung saja ke soal-soal bahasa Inggris. Ini untuk kelas 10 ya, kelas 10 semester 2 untuk UTS ataupun PTS bahasa Inggris. Nah, di sini ada 40 soal. 40 soal pilihan berganda dan juga 5 soal untuk esainya. Jadi ini khusus untuk materi bahasa Inggris peminatan. Nah, bagi kamu yang membutuhkan soal ini, silakan ikuti video ini dan bagaimana cara menjawab soal-soalnya. Baiklah, kita mulai saja langsung. Di sini ada beberapa teks yang harus kita pelajari. Teks ini sangat berpengaruh ya. Oke, dalam menentukan jawaban juga sangat dibutuhkan keahlian kita ya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, nomor 1. Di sini kita langsung ke teks ke soalnya ya, karena kalau soal-soal teks itu ya saya ingatkan kembali bagi kamu yang baru juga bergabung, kalau ada soal-soal teks seperti ini kita langsung ke soalnya saja, gak usah baca dulu teksnya karena akan menghabiskan waktu. Jadi kita harus menghemat karena setiap pengerjaan soal pasti membutuhkan waktu, ya menghemat waktu juga ya. Nah, langsung ke what is the topic of text. What is the topic of the text? Nah, kalau dikatakan what is the topic berarti ini sebenarnya mencari ide utama ya. Ya, secara tidak langsung ini akan mencari ide utama dari teks keseluruhan ini gitu ya. Nah, kalau mau mencari ide utama dari teks keseluruhan ini ya jangan bingung dan jangan gimana ya untuk mencari jawabannya. Nah, ada beberapa cara untuk mencari jawabannya ya, tentu saja yang pertama kali kita mencari ide utama itu ide utama itu ada di kita ini ini agak berbeda ini ya. Oke, ini ya. Oke, ide utama itu biasanya berada di paragraf pertama atau ya paragraf terakhir ya. Nah, itu biasanya berada di sana ya. Nah, itu dia.
Ini dia kalau mencari ide utama itu dari ide utama dari teks ya, ide utama teks. Nah, jadi paragraf pertama atau paragraf terakhir, tinggal pilih saja. Kalau nggak ada di paragraf pertama, mungkin di paragraf terakhir. Nah, kita langsung jawab. Di sini ada the size of the islands of Raja Ampat. The size berarti ukuran. The scenery of the islands of Raja Ampat. Ya, kebetulan Raja Ampat berarti ini mengenai tentang Raja Ampat ya. The natural habitat of Raja Ampat. Natural berarti habitat alaminya. Flora and fauna of Raja Ampat. Apakah ini tentang flora and fauna, hewan dan tumbuhan? Underwater beauty of Raja Ampat. Nah, kita lihat, baru kita masuk ke teksnya. Nah, coba kita langsung ke paragraf pertama. Apakah di sana ada ya Raja Ampat of Four Kings, the name of given. Nah, mungkin kalau kita mencari jawaban di sini kita butuh scanning ya, Jangan harus kita baca ya secara detiknya, tidak. Kita butuh scanning saja. Kita lihat underwater enthusiasts on Raja Ampat Islands. Divers can explore vertical underwater walls. Berarti dari sini kita bisa simpulkan berarti ini bagaimana tentang keindahan alam yang ada di dasar laut apapun di bawah air ya. Nah, itulah yang mungkin jadi pembicaraan ya, topik yang ada di di teks ini. Oke, kira-kira ada nggak? Nah, coba kita lihat di sini. Ya, underwater. Ya, di sini ada underwater beauty of Raja Ampat. Nah, berarti ini jawaban yang benar nih. Oke, berarti ini jawaban yang benar ya. Ya, tentu saja ini jawaban yang benar. Oke. Nah, ini dia. Nah, berikutnya kita lanjut ke nomor 2. Why do so many divers come to Raja Ampat? Ya. Kalau di sini jawab it is home to ancient rock paintings. It offers the world's best marine sight. Kalau ini it is home to ancient rock paintings. Ancient rocks ini kan lukisan batu kuno. Apakah di sana cerita tentang batu kuno? Kita lihat dulu ya. Kita lihat sekilas. Apakah di sana ada cerita batu kuno? Ya, kalau kita lihat di sini tentu saja tidak ada ya. Nah, the territory within. Oke, bagi kamu yang belum tahu mungkin artinya ini, kita coba ya kita artikan sedikit saja ya. Karena kalau kita artikan semua akan memakan waktu ya. The territory within ya, perbatasan antara pulau-pulau dari Raja Ampat ini ya, enormous. Ya, enormous maksudnya di sini ya luas gitu ya. Mencakup 9,8 juta hektar tanah ya maksudnya, dan laut. Home to 540 types of corals. Ada 540 jenis koral ya. More than 1,000 types of coral fish and 700 types of mollusks. Oke, jadi semua ini ada di underwater biota. Berarti ini semua ada di laut ya. Berarti ini begitu indahnya di laut itu gitu ya, di perairan lautnya. Oke. Mungkin ya kalau kita lihat sini, why do so many divers come to Raja Ampat? Tentu saja karena karena keindahannya ya, pemandangan yang ada di sana gitu. Jadi sini ada it offers the world best marine sight. Apakah memang iya yang terbaik di dunia? Kita lihat apakah ada di sana menyangkut tentang ya berhubungan dengan dunia gitu ya. Yang di sini kalau kita lihat sini, this makes it the most diverse living library for world's coral reefs. Ini world berarti ini menyangkut dunia, berarti yang betul-betul ya. Kalau dia menyangkut dunia ya, kalau ini ada kata-kata dunianya nih. Nah, berarti ini benar-benar bahwa Raja Ampat ini menjadi pemandangan laut yang terbaik dunia. Berarti dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan ya. Kalau divers can explore horizontal underwater, bukan horizontal tapi vertikal ya. Kita lihat tadi sini ada tentang vertikal ya, vertikal. Kalau ini dia vertikal, ini sebenarnya. Sementara dia bilang horizontal, jadi salah ya. Tidak usah dipilih nanti itu jawabannya.
Oke, itu tidak usah dipilih. Berarti nanti tidak usah dipilih yang horizontal. It has the most diverse museum. Tidak ya, tidak ada dikatakan museum ya. Tidak ada dikatakan museum, ini tidak ada. Kemudian, there are a few islands with crystal clear, softly brushes of the white sandy beaches. Oh, ini tidak disebutkan. Tentu yang ini ya, justru inilah dia. Oke, ini dia. Nah, jadi yang benar adalah it offers the world best marine sight. Ini menawarkan pemandangan laut yang terbaik di dunia. Itu dia maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, it's common to hear people praise God as they observe. Ya, bagi kamu yang menyaksikan video ini, memang nanti ini akan memakan waktu cukup lama ya, karena ada banyak soal. Tapi jangan khawatir, ya dengan banyaknya soal ini, barangkali ya mudah-mudahan soal-soal ini akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat buat kamu untuk persiapan untuk menghadapi ujian tes ya. Oke, it's common to hear people praise God as they observe. Nomor 3 ya. Nah, kira apa jawabannya? Kalau common ini, kalau secara apa ya, di kamus ini artinya common itu ya, commonly berarti biasanya gitu ya, biasa ya. Oke, kita lihat dulu, ini biasa. To hear people praise God as they absorb. Ini di last paragraph ya. The underlying word is similar to. Jadi kalau kata similar ini berarti mau untuk mengatakan ya, kalau ada kata similar ini berarti makna yang sama ya. Ini biasanya makna yang sama, Oke, makna yang sama ini biasanya. Jadi kalau kayak gini berarti kita mencari sinonim ya. Mau tak mau kita mencari artinya sinonim yang sama. It common di sini kalau ada ordinary ya. Coba kita tunggu. Ordinary apa? Ada extraordinary berarti luar biasa. Kalau ordinary berarti biasa aja gitu ya. Oh, barangkali ini udah jadi jawabannya. Ini berarti jawabannya nih, udah ketemu ini, gak jauh-jauh. Kalau rigid itu kaku, complete itu lengkap, fortunate itu untung, intense itu lebih mengarah ke padat ya. Berarti jawaban yang benar ada ordinary. What is the purpose of the text? Nah, ini ada bahwa teks ini adalah ini adalah teks deskriptif ya, teks deskriptif. Deskriptif ya. Ini adalah deskriptif. Nah, ini teksnya teks deskriptif. Nah, kalau teks deskriptif pasti ini menggambarkan sesuatu nanti tujuannya. Teks deskriptif itu adalah menggambarkan sesuatu. Ya, kita buat dia menggambarkan sesuatu. Menggambarkan sesuatu ya, sesuatu. Oke. Nanti kita pilih aja pilihannya, jadi nggak usah capek-capek lagi lihat teksnya ya, karena itu mengarahkan tujuan. Kalau sini to give information to the reader. Kalau information itu bisa teks laporan ya. Kalau ini kan deskriptif ya. Ini tidak, ini bukan. To amuse the readers, untuk membuat para pembaca senang. Nah, tidak ya. To describe something, nah ini. To describe itu artinya menggambarkan ya. Ini artinya menggambarkan. Berarti jawaban yang benar adalah itu ya. Berarti ini dong, yang jawaban yang benar adalah ini. Sorry. Nah, oke, jadi jawaban yang benar adalah to describe ya. Jadi ini jawaban yang benar adalah ini, to describe. Oke. Nah, oke, selesai. Nomor 4 selesai. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di sini di nomor 5. Nah, kita lanjut nomor 5. Istiqomah is the oldest in my family. Nah, ini nggak usah kita baca dulu ya. Kita langsung saja. What is the text mostly about? Mostly about itu sama juga ya. Ini mencari ide utama. Kalau mostly itu yang paling banyak mengenai apa gitu, tentang apa. Berarti ini mencari ya, ide utama ya, ide utama. Oke, mencari ide utama ini kalau kayak gini ceritanya ya. Ini mencari ide utama. Oke. Kalau ide utama itu kalau seperti yang saya bilang tadi berada di awal di paragraf pertama atau di paragraf terakhir.
Kalau ini kita lihat ini mungkin di paragraf pertama ya. Istiqomah is the oldest in my family. Berarti tentang istiqomah nih, tentang si istiqomah ya. Ya, itu dia. Berarti kalau kita lihat di sini kita tentang apa kira-kira? Istiqomah hobi. Apakah ini tentang hobinya? Kalau kita lihat di sini, oldest we call her Isti. She is 25 years old. Ini tidak ya, bukan mengkhususkan tentang hobinya ya. Tentang family-nya kan enggak juga ya. Atau tentang istiqomahnya sendiri ya. Iya, ini tentu tentang itu yang di awalnya pun sudah disebutkan. Secara umumnya memang tentang si istiqomah ya, tapi tidak ada dikhususkan tentang family-nya, tidak ada ya. Oke, jadi itu jawaban yang benar adalah istiqomah. Gampang ya. Cara menjawabnya seperti itu, jangan bingung-bingung ya. From the text we know that istiqomah is, nah di sini dari teks kita tahu bahwa istiqomah itu adalah, nah di sini kita kalau ada kayak begini pertanyaan, nah biasanya kita diarahkan atau digiring untuk melihat jawaban atau pilihannya gitu ya. Jadi kita beranjak dari pilihannya, kita diarahkan ini ya. The writer's older sister, the writer's elder sister. Nah, coba ada kata the writer. The writer itu maksudnya si penulis. Berarti yang penulis ini apa hubungannya dengan istiqomah? Maksudnya ini si istiqomah ini apanya si penulis gitu, penulis ini. Nah, kalau kita lihat istiqomah is the oldest in my family adalah saudara perempuan yang paling tua gitu. We call her Isti. She is 25 years old and 5 years older than me. Katanya lebih tua gitu ya. Lebih tua dari saya. Berarti saya di sini adalah si penulisnya gitu ya. Bahwa ini adalah si penulisnya. Berarti lebih tua dari si penulis gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu. The writer's oldest sister. Katanya bahwa dia adalah orang ini bahwa si istiqomah itu adalah saudara perempuan yang paling tua dari si penulisnya. Apakah itu ya kira-kira? Dari pertama katanya dia the oldest, berarti ya benar dong. Berarti jawaban yang benar ini ya. Berarti jawaban yang benar adalah A ya. Oke. Ya berarti jawaban yang benar adalah A. Oke. Kalau yang B, the writer elder sister, lebih tua. Tidak ya, dia bukan lebih tua tapi yang paling tua malah. Friend, apakah dia teman si penulis? Tidak ya. Teacher tidak, ada jawabnya. Based on the text 07 ya, based on the text we know that the writer is 25. Berapakah umurnya dari berdasarkannya kita tahu bahwa si penulis ini umurnya berapa. Ya, kalau kita lihat umurnya ada di sini 25, 20, ada di sini 30, di sini ada 20, 40. Cara mencarinya gimana nih? Kita lihat dulu di sini. Tadi katanya gini. Si dari istiqomah, umurnya 25 years old and 5 years older than me. Katanya 5 tahun lebih tua dari saya. Berarti umur saya 20 dong. Berarti si penulis umurnya 20 gitu. Berarti 20 adalah 20. Berarti jawabannya ini adalah C ya. Oke, jawabannya C. Nah, kita lanjut. Istiqomah is crazy about cooking. She can cook delicious traditional food. Crazy about cooking. I'm crazy about you. Crazy ini gila-gilaan kali. Berarti ini terlalu suka gitu ya. Suka berarti ya. Berarti ini maksudnya suka. Dislike itu artinya tidak suka. Ini tidak suka. Kalau yang like berarti really like, berarti benar-benar suka. Berarti jawabannya ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah B. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada tembok besar Cina ya. Nah, nomor 9. Kita lanjut nomor 9.
Nah, kalau kita sebenarnya kalau sudah tahu kita sejarahnya tembok bahasa Cina ini, ya terkadang itu sangat membantu kalau kita pernah baca-baca teksnya. Apalagi kalau kamu sekolah, ya di kelas pasti sudah belajar tentang ini ya di IPS ataupun di sejarah ataupun geografi, ya juga sudah dipelajari itu tentang tembok besar Cina. Nah, langsung saja kita lihat soalnya, where is the Great Wall located? Ya, udah pasti dong letaknya di Cina ya, karena dia ya memang di Cina gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah Cina. Terkadang pengetahuan umum ini sangat membantu ya untuk mengerjakan seperti ini. How thick? Thick, thick itu artinya thick ini artinya tebal. Seberapa tebalnya tembok besar itu. Ya, jadi thick itu adalah tebal ya. Oke, kira-kira berapa tebalnya kalau kita lihat di sini? Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Kita scanning aja ya cara bacanya. Di sini belum ada tentang ukuran-ukuran. Ya. Coba kita lihat di sini ada nggak? Nah, ada. Its thickness, thickness. Ini berarti ketebalannya. Range from 15 to 30 feet wide. 15 to 30. Jadi 15 ke 30. 15 ke 30 berarti jawabannya adalah C. Gampang ya, cukup gampang ya. Ya. Terus kita lanjut nomor 11. Where does the Great Wall begin? Berarti kita cari Great Wall. Berarti kita fokus Great Wall-nya, kemudian itu beginnya di mana? Dimulai dari mana dia itu? Kalau kita di sini ada nggak kira-kira? It begins. Nah, ini deh. Nah, terkadang kalau sudah ada disebutkan di sini the Great Wall, nah, terkadang dia diganti dengan pronoun jadi it ya. Nggak harus Great Wall terus. Kenapa demikian? Itu supaya kalimatnya efektif ya. Tidak ada pengulangan-pengulangan, mengirit, menghemat ya. Jadi it sini adalah the Great Wall-nya temboknya. Begin in the east at the Yellow Sea. Nah, di laut kuning. Berarti is yellow. Mana sini east? SI berarti ini dong. Jawabannya adalah in the east at Yellow Sea. Oke. Ketemu, kita lanjut nomor 12. It begins at the east. Yang tadi it-nya sini berarti ceritanya siapa? Ya, the Great Wall ya. The Great Wall, sangat gampang sekali. Jadi semuanya kalau udah ngerti ya, gampang ya, karena it is itu menceritakan the Great Wall. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, nomor 13. Nah, ini namanya close text ya. Close text ini kita mencari jawaban yang tepat untuk kata yang dikosongkan ya, kata yang dihilangkan untuk melengkapinya. Oke, nah kita lihat dulu. Nah, bagaimana cara untuk menjawab seperti ini? Ya, caranya begini. Kalau kita lihat memang secara keseluruhan teks ini ya, mungkin bisa sangat membantu kalau kita bisa memahami teksnya. Tapi sebenarnya butuh cara membaca secara scanning saja gitu. Titik-titik group in the mountain regions, southwest and central Sulawesi syllabus are known as Toraja. Nah, apalagi kalau teksnya sudah umum kita ketahui tentang Toraja, kita udah gampang ya. Oke, apakah Toraja ini, katanya Toraja ini? Nah, berarti kelompok apa dia ini kan gitu? Dikenal are known as Toraja katanya. Dikenal sebagai Toraja, orang Toraja berarti ini bisa saja kalau di sini pilihannya ada modern, nggak mungkin lah kelompok modern mereka. Apakah kelompok etnik? Nah, bisa jadi ya. Apakah kelompok relatif itu relatif ini saudara artinya? Ini kita buat ini saudara. Ya. Oke, saudara. Sorry ya, ini artinya saudara. Oke, kemudian ya, ini kamu deh.
Nah, ini saudara. Kalau interest itu minat, artinya minat. Ya, ini minat atau interest, ketertarikan ya. Atau radikal, orangnya kelompok radikal, tidak mungkin ya. Tidak mungkin kelompok radikal ya. Berarti itu pasti etnis ya. Etnis ini banyak etnisnya Jawa, etnisnya Tionghoa, atau etnis Batak, atau etnisnya masih banyak lagi etnis ya. Ini biasanya kalau ini mengarah ke suku ya etnis ini. Nah berarti ini Toraja ini termasuk kelompok etnik ya. Jadi jawabannya adalah etnik. Oke, ini jawabannya benar. Kita lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya kita nggak perlu hal yang istilahnya gini ya, jangan jadi karena teks ini sehingga kita jadi harus memikirkan teks itu bagaimana gitu ya, sehingga harus memikirkan jadi sulit gitu ya. Tidak, justru kalau teks ini sebenarnya yang paling gampang untuk dikerjakan karena sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam gitu ya. Oke, berikutnya ini kita lihat dulu. Oke, which means yang artinya adalah orang-orang yang live upstream, yang berada di atas ya. Kalau upstream berarti di atas gitu, atau orang-orang yang hidup di pegunungan gitu. Their name is in fact, nama mereka itu sebenarnya berasal dari kata word raja, kata raja yang in Sanskrit means king ya. Dalam bahasa Sanskerta artinya raja. The society is hierarchically structured. The noblemen are called renge ya, renge. Jadi orang-orang bangsanya disebut renge dan ordinary people-nya disebut dengan makaka. Ordinary maksudnya orang biasa ya. Dan slaves-nya itu maksudnya orang kayak orang-orang babu ataupun orang-orang kecil ya, itu disebut dengan kaunan. Kemudian ada birth. Nah, birth titik which status. Jadi kalau kita buat titik kelahiran yang merupakan status dari orang yang bisa dipegang gitu. Berarti kira-kira apa ini? Apakah kelahiran itu memilih status, tidak ya? Apakah kelahiran itu needs, membutuhkan, tidak ya? Apakah kelahiran itu menyebut status, atau kelahiran itu describe, menggambarkan atau menentukan? Nah, kalau kita lihat di sini ya berarti cocoknya determines. Determines itu artinya menentukan ya. Ini artinya menentukan. Oke, kita buat dulu ya, menentukan ya. Sorry. Ya, ini artinya menentukan, ini describe, ini menggambarkan, chooses ini memilih, needs itu membutuhkan. Ya kan? Ya, ini memilih. Oke. Oh, ini membutuhkan. Ya, artinya butuh ya. Ini butuh. Oke, nggak salah, kita ini langsung aja gitu ya. Tidak paham ya. Oke, jawaban yang benar adalah ini ya, menentukan. Jadi kelahiran itu itulah menentukan statusnya gitu ya. Apakah dia nanti orangnya bangsawan kah, atau orang biasa, ataupun babu ya, orang kelas-kelas bawah yang sangat bawah ya. Oke. Kemudian distinctive feature, ciri-ciri yang berbeda dari rumah tradisionalnya adalah tongkonan dari itu aja ya. Atau disebut dengan buffalo horns ya. Buffalo berarti kerbau ya. Berarti di sini kalau horns berarti tanduk kuda. The design and the rich decoration on the walls. The buffalo is, nah apakah itu sebagai simbol atau apa? Ya, kita lihat dulu ya jawabannya.
Nah, kalau di sini ada pilihannya, ada simbol ya. Apa kita lihat simbol? Kalau kita lihat jawaban yang cocok adalah di sini, kita lihat dulu pilihannya. Ada lagi pilihannya? Oh tidak ya, berarti langsung aja ke bawah ya. Ini ada yang hilang ini, ada yang hilang, berarti bisa saja ya, nanti kita cari lagi untuk jawabannya ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini lebih cenderung ke simbol ya. Buffalo itu adalah simbol dari status, keberanian, kekuatan, kemudian ada spirit fighting ya, semangat untuk berjuang. Berarti simbol ya. Jadi jawabannya adalah simbol. Oke, ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 16. Nah, ini ada tentang pengumuman ya. Ini tentang pengumuman. Tapi pengumuman ini bisa tentang apa di sini pengumuman? Maksudnya lebih subjeknya ataupun arahnya kemana ini? Dilihat dulu. Attention student, ya perhatian kepada siswa sekalian. It's Friday. Friday itu Jumat. 25 Januari 2019 is the registration deadline ya. Merupakan deadline-nya pendaftaran untuk spring semester. Kita nggak tahu apa spring semester ini kira-kira. Tapi di sini adalah semester spring ya, musim semi. Complete your registration form in the first floor between hours 8:30 and 6:30 p.m. Di sini AM, berarti berapa jam? Payment must be made at the time of registration. Katanya pembayarannya harus dibuat pada saat registrasi. Jadi bawalah your registration receipt. Jadi kamu bawa tanda terima registrasinya, atau kamu tidak akan diterima nanti gitu ya. No late accepted, no late exception. Kelas itu dimulai tanggal 28 ya. Kemudian yang ditawarkan, kelas yang ditawarkan adalah seni, sejarah, bahasa, dan ekonomi. Kira-kira jawaban yang pertanyaannya apa? The subject which is not offered. Jadi sini offer di sini ditawarkan ya, yang ditawarkan. Jadi pelajaran apa yang tidak ditawarkan kira-kira? Kalau kita lihat di sini, adakah ekonomi? Ada, language ada, sport tidak ada, berarti jawabannya ini. Langsung aja kalau udah pasti memang tidak ada ya. Nggak usah baca-baca yang lain, udah pasti. Karena dia harus ada jawaban yang benar. Beside filling in the registration form, the student have to, katanya gini, selain mengisi registration form, formulir pendaftaran, the student have to apa katanya? Harus gimana nih? Nah, kalau sini bring, bawa formulirnya, tidak ya. Tadi kan sini kan mengisi formulir, ini pendaftaran, ini kan pendaftaran. Accept the registration receipt, accept menerima, tidak ya. Complete the registration payment. Ya, kalau complete melengkapi pembayaran pendaftaran. Tidak ya. Ya harus ini, harus dibayar lah ceritanya. Payment kan must be made at the time registration. Berarti setelah daftar langsung bayar dong gitu. Berarti jawaban yang benar adalah complete ya. Oke, bersamaan. The announcement is released by, apakah into department store? Wah, nggak mungkin ya, masa toko ya. A school kah? Ya tentu saja ini kalau berhubungan dengan siswa berarti tentang sekolah ya, berarti di sekolah gitu. Udah gampang aja, nggak usah pening-pening. Itu dia. Lanjut ya, the following text is a question. Ini vacancy, ini artinya vacancy ini adalah lowongan kerja. Lowongan kerja ya. Ini lowongan kerja ini kalau begini. Saya buat langsung bahasa Indonesianya supaya paham ya teman-teman. National Sales Manager, Sales Manager, Sales Manager. Nah, bagi kamu yang butuh soal ini nanti, kamu boleh japri saya di WA ya. Karena kalau kamu udah masuk grup, kamu bisa japri dan kamu boleh minta soalnya. Nanti saya akan berikan secara gratis ya. Oke, untuk saat saya ini masih gratis ya. Oke, ya tidak apa-apa ya. Ya, membantu berbagi itu sangatlah penting. Oke, National Sales Manager.
Katanya ada mail yang dibutuhkan ini. Kita kalau begini gak usah baca dulu, nanti 2 kali baca ya. Kita lebih bagus lihat dulu soalnya. Which of the following statement is true according to the text? Katanya yang benar. Yang benar berarti kalau pilihannya ada 5 berarti yang salah adalah 4. Ada 4 yang salah ya. Kita cari yang benar gitu. Oke. Ya, kita lihat dulu. Candidates must have motorcycle or car. Haruskah? Katanya harus pakai motorcycle or car benefit. A benefit ini jadi manfaat. Ini maksudnya jadi keuntungan. Tapi kan nggak harus gitu ya. Kalau benefit ini maksudnya keuntungan gitu. Tapi bukan harus. Berarti nggak cocok. Kan ini katanya yang sesuai gitu. Kalau harus ini kan berarti kewajiban, mau tak mau dia harus punya gitu. Sementara di sini nggak disebutkan bahwa harus ya, berarti ini tidak ya. Oke, Pelita Anugrah need sales manager for its brands. Membutuhkan sales manager, apakah sales manager ya? Di sini yang dibutuhkan adalah national sales manager, bukan sales manager aja ya. Oke, berarti ini tidak cocok ya. Only first ini apa S1 ya katanya kita jurusan engineering candidates only katanya. Hanya apa kita lihat dulu coba di sini ada di sini ya self management energetic any field di sini kan semua ini kan di semua ini kata semua jurusan ya kalau any field itu semua jurusan sementara di sini dibuatnya adalah only hanya kan enggak ya karena kan semua jurusan gitu ya kan bukan hanya jurusan teknik ya kan itu tidak cocok. PT Anugrah must receive application letter not later than December, jangan terlambat maksudnya sebelum tanggal 22 kita lihat tanggal 22 oh iya benar ini sesuai ini dia jawabannya. Nah, dari sini bisa kita lihat di jawabannya adalah berarti jawaban yang tepat adalah D. Udah, kalau udah ketemu D, udahlah itu berarti udah bener itu. Kalau yang must send application to email so directly. Kalau kita lihat di sini melalui apa dia kirimnya coba. Please send your program and recent photograph to PT. Ke PT Anugrah bahagianya katanya dikirim. Oh, nggak ada disuruh ke email ya. Ini katanya kirimnya ke email atau langsung ke datang. Tidak ya. Justru katanya harus di sini, harus ke melalui email. Karena emailnya inilah, sementara emailnya tidak disebutkan di sana. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Having a motorcycle or car is a benefit. Benefit ini artinya bisa keuntungan, manfaat ya. Bisa itu. Underline word means. Jadi kita yang sama dengan ini. Berarti weakness, request, prosperity, advantage. Ya ini advantage kan artinya keuntungan. Gitu ya. Keuntungan. Disadvantage berarti kerugian karena tidak untung. Gitu ya. Prosperity kemakmuran, request permintaan, weakness kelemahan. Itu yang benar adalah D ya. Jawabannya yang benar adalah D. Oke, lanjut kita nomor 21 sampai 24 ini teksnya. Ini tentang apa? To celebrate the anniversary of Man Bandar Lampung, the student school organization. Berarti school organization berarti OSIS ya, ini OSIS. Will hold a basketball competition. Competition will be held. Katanya kompetisi akan diadakan. Oke, sebenarnya kita nggak baca dulu ya. Langsung aja. What is the text about? Kalau nomor 21 ini berarti di sini kita lihat sini tadi basketball competition ya ini dia. Ini kan tentang kompetisinya gitu. Berarti ya ini jawabannya benar adalah A. Udah nggak usah pening-pening. Memang gitu. Kita harus mencarinya di sini di pertama ini ya. Karena itu adalah topik pembicaraannya. Nomor 22, how long will the basketball competition last for? Berarti berapa lama ini berlangsung kompetisinya? Bisakah kita lihat dari sini? Cara melihatnya di sini, date-nya tanggal 24 sampai tanggal 26. 24, 25, 26 berarti ada 3 hari. Oke, berarti ada 3 hari. Jawabannya adalah C ya.
Oke. Itu dia kalau mau lihat jawabannya seperti itu. Hitung aja dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Oke, lanjut. How much rupiah should they pay for the registration? Berapa rupiah mereka harus bayar gitu, untuk pendaftarannya? Oke, jadi berapa rupiah? Kalau kita lihat sini ada ya. This competition should pay enrollment. Enrollment itu artinya pendaftaran masuk ya, biaya masuk. Nah itu dia. Ya berarti 100.000 gitu ya. 100.000. Jawabannya apa? Ada nggak sini? Ada ya. Jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Terus, who is the text addressed to? Whom is the text addressed to? Maksudnya ini ditujukan kepada siapa ini teksnya? Berarti siapa yang kira-kira akan membaca ataupun yang menerima itu? Kalau kita lihat di sini, yang kira-kira siapa? Ya, udah pasti nanti ya orang murid ya. Itu yang akan murid siapa? Murid yang tadi ya. Sekolahnya tadi ya. Tapi kita lihat dulu apakah muridnya itu semuanya yang akan mendaftar atau khusus untuk yang pemainnya tadi itu pemainnya atau yang ikut kompetisi. Tentu saja yang ikut kompetisi dong kan gitu. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah ya ini ya semua all basketball teams ya. Kalau semua partisipannya nggak mungkin. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini dia, the school team nih dia, ini timnya ya, ini ya, ini ada kata timnya nih. Oke. Ya, berarti sudah ada tim-tim tertentu yang sudah dikhususkan. Nah ini ada nomor 25, what a cozy house, I feel comfortable here, thank you. Nah ini ada expression berarti ungkapan-ungkapan. Nah kira-kira ungkapan apa ini? The boy ini mengekspresikan apa? Mana the boy sini? Thank you. Nah ini thank you. Kalau thank you ini artinya terima kasih, berarti ungkapan apa itu? Ya berarti ungkapan terima kasih dong. Nah apakah terima kasih di sini? Karena what a cozy house berarti rumah yang menyenangkan ya, rumah yang keren gitu ya. I feel comfortable here. Saya merasa senang gitu. Oke. Kira-kira kalau dia bilang thank you itu apakah memang terima kasih, ucapan terima kasih, atau memang dia mau pujian gitu ya? Oke, kan what does the boy express? The boy berarti dia di sini, sorry ya, ini siapa ini? Boynya siapa? Rere apa? Sementara yang memberikan pujian adalah si Rere. What a cozy house. Wah, rumah yang bagus katanya. Berarti kan dia memuji. Terus datang pujian, terima kasih. Kira-kira yang mana sih di sini boy kira-kira? Apakah si Rere atau Fauzia? Fauzia. Ya, tentu saja berarti si Rere ini ya. Rere ini berarti laki-laki. What does the boy express? Di sini kan dia memuji. Kalau imagining ini kan membayangkan, agree ini setuju. Criticizing itu mengkritik. Congratulating itu memberikan ucapan selamat. Kalau complimenting itu memberikan pujian. Dia kan sini kan memberikan pujian ya, si Rere ini. Ini dia kan dia memberikan pujian ini. Wah bagus sekali, wah keren sekali, cantik sekali. Ah itu dia pujian namanya complimenting ya. Ini pujian ya, ini pujian, ucapan pujian. Kalau complimenting ini ucapan terima kasih. Kalau kritis ini mengkritik ya, mengkritik. Siapa di sini ya? Siapa kamu atau kamu suka mengkritik ya? Ini setuju ya, ungkapan setuju. Setujunya setuju. Imagining ini membayangkan ya, disuruh membayangkan. Oke, kita lanjut saja. Iqbal, yesterday I saw you wearing
a beautiful gown in the wedding party. You look so gorgeous. Kemarin saya melihat kamu tuh sedang memakai gaun yang indah di pesta pernikahan. Kamu kelihatan gorgeous. Jadi maksudnya cantik sekali gitu ya. Thank you. I designed by myself. Saya mendesainnya sendiri. I see. Ya. I wish you luck. Nah, di sini what does the boy praise? Iqbal berarti ini ya. Iqbal ini dia maksudnya. Si Iqbal ini katanya di sini you look so gorgeous. Berarti ini sepertinya memuji ya. Memuji siapa gitu. Why does the boy praise the girl? Kenapa lelaki itu memuji si perempuan itu? Tentu karena dia menggunakan gaun yang cantik gitu. Nah, kita lihat di sini ini berhubungan dengan tenses ya. Ini pasti berhubungan dengan tenses karena tenses ini di masa lampau menggunakan past tense dong. Ya. Ini tuh untuk nomor 26 ya. She wears a beautiful gown. She has a beautiful party. She performed a gorgeous performance. She has practiced designer gown. She has sought a wedding party. Nah, kalau di sini karena pertanyaannya di sini ya, ini sebenarnya sih ya pertanyaan karena kenapa dia memuji si perempuan sih karena dia kemarin itu kan dia mau memakai gaun yang cantik gitu. Sebenarnya itu ya, kemarin ceritanya. Tapi di sini karena pilihannya pertanyaan menggunakan das, maksudnya pertanyaan sekarang gitu ya. Berarti jawabannya juga present. Berarti ini kan present ya. Maka ini jawaban juga present gitu. Berarti ini jawabannya she wears a beautiful gown. Justru karena inilah makanya dia dipuji. Oke. Nomor 27. Kita lanjutkan nomor 27. Where are you going to go tomorrow? Kemana kamu akan pergi besok ya? Besok kamu akan pergi kemana gitu ya? Titik ya, because I might go to Jakarta. Ya kalau kita lihat titik ya, kalau sih I don't doubt, saya tidak ragu. Saya tidak ragu belum, berarti saya belum ragu, nggak nyambung ya. Saya siap, saya siap. I'm happy. I'm not sure yet. Berarti saya belum yakin karena saya mungkin pergi ke Jakarta. Oke. Berarti dia belum yakin ya. Berarti ceritanya ini dia. Ini masalah yakin atau tidak yakinnya ya. Martha died on Friday night. Diet on Friday night. Berarti Friday night. Diet titik-titik on Friday night. I want to see a new film at Kartini. Perjuangan. Saya ingin melihat film baru. Mungkin di sini ada mengajak ya. Kira-kira ada semacam ungkapan mengajak ya. Oke. Kalau kita lihat what did you do? Apa yang kamu lakukan? Di sini kan on Friday, berarti mau mengatakan apa yang dia lakukan Jumat malam gitu. I want to see. Kalau ini pasti nggak cocok jawabannya. What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? Sementara dia mau ingin melihat, berarti ini akan dilakukan dia di masa depan, masa akan datang. Berarti dia mengarah ke future ya, akan. Ya. What could you do? Apa yang bisa kamu nggak nyambung ya ini nanti akan mau bisa atau tidak. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Enggak ya. What are you going to do? Nah ini what are you going to do ini adalah future ya. Jadi ini mengenai future, going to. Berarti ini future tense ya. Ini tense-nya future. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah ya. Alasannya karena ini mengekspresikan di masa akan datang. What do we have for dinner, Mom? Apa yang kita punya? Maksudnya apa yang kita makan ini malam ini gitu ya. I don't cook, saya tidak masak. We will have dinner in the restaurant. Katanya makan malam di restoran. Yes, dear. Father and mother are going to celebrate our anniversary. Congratulations, Mom. Selamat ya.
What does the child congratulate her? Sorry, bukan what, tetapi why. Kenapa anaknya itu memberikan ucapan selamat kepada orang tuanya? Ya, kalau kita perhatikan di sini, karena di sini anniversary orang tuanya ya, berarti ya celebrate ya her parents. Ya, jawabannya adalah ini ya. C. She celebrates her parents anniversary. Bukan anniversary-nya si ini, bukan anniversary-nya si Sophie ya. Sophie-nya kan belum menikah gitu. Orang tuanya ya. Oke. Nomor 30. Excuse me, my students. I'm Teti. I'm your new English teacher in this class. Nice to meet you all, my students. Nice to meet you too, Mr. Teti. Pertanyaannya apa? What is the topic of conversation? Apa topik pembicaraannya? Berarti di sini kan sepertinya memperkenalkan diri. Excuse me, my student. I'm new. Berarti ini memperkenalkan. Expressing gratitude, ucapan terima kasih kan? Oke. Introducing, ini dia memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri. Nomor 31. Sir, I'll be late for work tomorrow. I have to attend the school meeting in my son's school for a few minutes. Katanya gini, saya akan terlambat besok. Kerja besok. Saya harus menghadiri rapat sekolah di sekolah anak saya. For a minutes, untuk sebentar saja. Oh, alright. Anyway, what are you doing there? Apa yang akan kamu lakukan sana ya? Ini maksudnya ini. Ini. I will get some suggestions from my son's achievement progress. Maksudnya di sini mau mendapatkan saran dari dari kemajuan prestasi anak saya. Kira-kira responnya apa ya? What is the best response for the moment? Kan ini setelah si wanita itu mengatakan kayak gitu, apa kira-kira responnya si responnya si man ini gitu ya? Yang cocok adalah I know you come late. Nah, ini nggak cocok ya. Saya tahu kamu terlambat. You should go there on time. Nah, mungkin dia di sini bisa saja ya. Dia sarankan ya kalau pergi ya tepat waktu lah, maksudnya kan, jangan terlambat. Your son is really smart and nggak cocok ya. Kan ini kan menyarankan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kalimat menyarankan itu kan respon. Menyarankan ini dia should ya. Oke. Let me go alone, nggak cocok ya. Masa pergi sendiri. I hope you feel better. Tidak, emang dia sakit enggak ya. Oke, nomor 32. I heard you won the speech contest. Well, congratulations. Tentang congratulations. Kita lihat langsung pertanyaannya dong. Ya, based on the dialogue above, which of the following sentences express compliment? Katanya compliment berarti pujian. Cantik sekali kamu, itu namanya pujian ya. Tapi sini based on the dialogue, which of the following sentence expressing compliment? Ya, kalau kita lihat, I wish you success, ini bukan, ini harapan. That is fantastic. Ini kan sudah pujian. Wow, itu bagus sekali ya. Ini dia fantastic. Kalau thank you, ini ucapan terima kasih. Ya. Oke, yang tepat adalah B jawabannya. Nomor 33, we are going to have a long day. Nah, langsung kita pertanyaannya, what is the conversation about? We are going to have a holiday. What are we going to do? I'm going to have a cooking class. Nah, berarti tentang cooking class ini ceritanya nih. Oke, berarti jawabannya adalah A ya. Ini gak usah jauh-jauh, nggak capek-capek lagi kan. Nanti sana semua ceritanya tentang cooking class ya. I'm going to make a delicious cake. What about you? I'm going to my hometown. It sounds delicious. Enjoy your long holiday. Apakah itu kira-kira? Ini sepertinya ada yang salah ya. Kalau cooking class itu berarti hanya cooking class. Sementara siapa dia hometown gitu. Tapi nanti tiba-tiba di akhir katanya enjoy your long day ya. Sepertinya bukan ini jawabannya. Nah, ini ada yang salah nih. Sorry ya, ini ya.
Saya juga manusia ya. Ya, berarti ini ada katanya I'm going to, berarti semua rencana-rencana ini ya. Berarti ini dia ya, long holiday ya. Oke, ini kan planning for a long holiday ya, merencanakan liburan panjang ya. Direncanakan liburan panjang. Oke. Nomor 34. Nah, the underlined sentence shows the expression apa nih? You deserve it because you have worked hard. Kita lihat, I heard that you bought a new apartment. Saya dengar kamu beli apartemen baru ya. Did you? Ya kan? That's right, auntie. As your auntie, I'm very proud of you. Ya, sebagai bibimu, saya sangat bangga terhadap kamu. You deserve it because you have worked. Ya, kamu pantas untuk mendapatkannya karena kamu sudah bekerja keras. The underlined sentence shows the expression of compliment. Apakah itu pujian atau obligation, kewajiban, atau gratitude, ucapan terima kasih, atau congratulations, ucapan selamat, atau condolence. Condolence ini artinya ucapan duka ya, belasungkawa. Cocoknya apa di situ? Nah, 34 di sini ya cocoknya dia memberikan pujian ya. Pujian. Ya, kamu pantas mendapatkannya, itu pujian. Ya jawabannya ini ya. Compliment itu artinya pujian. Obligation itu kewajiban. Gratitude itu terima kasih, ucapan terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan nomor 35 ya. Puji, I don't have money to pay the school fee. Don't you want to borrow my money? Saya tidak punya uang untuk bayar sekolah. Apakah kamu punya uang mau minjam uang saya? Kata si Amir. Apa kamu mau minjam uang saya? If you need some. Kamu jika kamu membutuhkannya. Kiranya apa itu? Would you come? Maukah kamu menemani saya? Agak cocok ya. I'm going to go to the nearest ATM jika kamu membutuhkan. Oh, I would like to accompany you jika saya akan menemani kamu jika kamu membutuhkan. Saya akan meminjamkan kamu jika kamu membutuhkan. Saya menabung uang saya. Cocok apa ini jawabannya? Iya, saya akan pergi ke ATM. Kalau kamu membutuhkannya berarti minjam dong maksudnya kan. Ya itu dia. Halaman ya, nomor 36 ya. I want the first prize of memorizing. Nah, di sini ada kompetisi ya. Nah, oh really, that's great. Please accept my warmest congratulations. Nah, di sini kira-kira jawabannya apa nih? Kalau dibilang congratulations, berarti jawabannya apa ya? Ya, berarti terima kasih lah. Thanks for saying that itu ya. Itu berarti mengucapkan terima kasih ya. Kalau sudah diberikan pujian ya terima kasih gitu ya. Itu ya. Nomor 37 ini sepertinya makin gampang aja semua soalnya ya. I'm going to have dinner tonight. Would you like to join? Thank you, I'd love to, but I have another appointment. Berarti ini ceritanya menolak dia. Dari ceritanya dia ingin menolak karena ya tapi dia punya janji juga gitu. Oke, jadi ceritanya siapakah yang menolak? Kita lihat dulu yang menolak siapa. Kita lihat dulu ya yang menolak siapa tadi. Thank you, I'd love to, but I have another appointment. Berarti Yusran itu menolak ya. Yusran itu menolak. Kita lihat pilihannya. Yusran declines the invitation. Ya berarti dia decline sini artinya menolak. Decline, reject itu sama artinya decline ya. Ini dia. Nah ini dia nih clue-nya ya. Berarti jawaban yang benar, pilihan yang benar adalah ini. Oh, Yusran itu menolak. Terus Winda ini ya 038. Winda titik my brother, he is from Los Angeles, his name is Ryan. Nah, ini nampaknya baru ketemu ini ya. Dan mungkin memperkenalkan diri mungkin ya. Oke, ceritanya ini si Winda, si Yuli ini memperkenalkan my brother ya, berarti brothernya Yuli gitu ya. Berarti
I'd like to introduce my brother. Berarti ini jawabannya. Saya ingin sekali memperkenalkan saudara laki-laki saya. Okay. Nomor 39. What do you plan to do after class? Apa yang kamu rencanakan setelah belajar maksudnya? Nothing. What about you? I titip the bookstore. Can you join me? Ini kan kalau mau melakukan sesuatu berarti itu di masa akan datang. Berarti tesisnya future ya. Oke, tesisnya future, maka jawabannya adalah ini dia. Ini karena ini dilakukan segera ya. Makanya pakai going to itu dilakukan segera. Oke, ini dia sudah terencana berarti ini dia. Ya. Going to ini future tense ya. Kemudian ini ada hello, would you like to come to my house? Maukah kamu datang ke rumah saya malam ini? We will have BBQ party in my garden. Yes, sure. Pasti dong. Berarti suka dong kan? Mau kan gitu ya. Berarti jadi I'd love to. Jangan jawabnya I don't think so ya. Saya tidak. Berarti saya pikir tidak demikian. Tidak cocok ya. Would you like to? Ini masa nanya lagi ya kan. Berarti jawabannya I'd love to. Kalau yang benar-benar mau ajakannya berarti katakan sure I'd love to. Berarti saya mau gitu. Saya akan datang gitu ya. Oke. Di sini ada ini complete the following dialogue with the expressions of congratulations. How is work? I have finished my first novel. Wow, congratulations ya. Tentu isinya congratulations gitu ya. Congratulations. Complete the following dialogue with the expression of making plan. Nah, di sini making plan. What are we going to do on Sunday? Jadi jawabnya I am going to go atau I'm going to buy some food mungkin makanan ya. Boleh seperti jawabannya. Penting dia going to ya. Whom the text address to, kepada siapa ini ditujukan? It's announced to all students, berarti to all student dong. To all student. Why are the students requested to bring sickle? Kenapa disuruh bawa sickle di sini? Don't forget to bring sickle. Nah, katanya ditulis semua that on Saturday we are going to have school yard cleaning. Ini ceritanya pembersihan ya, untuk membersihkan halaman sekolah. Berarti mengapa ya diminta untuk membawa sickle ya. Ya berarti ya, to clean, untuk to clean the school yard. Okay, tidak. What are the students going to do on Saturday? On Saturday, jawabannya begini ya, berarti mereka gitu ya. They are going to have school yard cleaning. Nah, ini dia. Dan ini jawabannya benar. Nah, ini to all students, ini kepada semua siswa. Okay.
Kalau mau lebih lengkapnya bisa aja to all students of, yang lebih lengkapnya ya. Kalau sebisa mungkin memang harus lengkap ya. Amin one pesawat ya, itu dia. Oke, tuntas sudah ya. Tuntas sudah pembahasan soal UTS Bahasa Inggris kelas 10 ya, semester 2 tahun 2022. Nah, jangan lupa subscribe ya bagi yang ketemu channel ini dan juga baru ketemu dengan video ini ya, dengan rasa hormat dan juga mengucapkan terima kasih ya. Boleh subscribe dan juga like video ini dan juga berikan komen-komen yang ya sangat bermanfaat dan juga untuk memberikan semangat bagi saya untuk bisa terus berbagi ilmu tentang bahasa Inggris. Dan juga bagi kamu khusus siswa, kamu juga boleh bergabung dengan link WA grup berikut ini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkini tentang bahasa Inggris. Barangkali nanti kita juga akan mengadakan ya semacam belajar bersama, atau ada juga kursus ataupun ada bimbingan belajar ya di grup nanti. Kemudian juga untuk para guru ya, para sahabat-sahabat guru, teman-teman sejawat ya juga bisa bergabung di WA. Barangkali nanti kita akan membahas-bahas soal-soal bahasa Inggris yang barangkali untuk kita berikan kepada anak didik kita, dan juga bisa nanti kita saling ya mungkin saling berbagi tentang bagaimana pengajaran bahasa Inggris yang mungkin kita berikan kepada anak murid, anak didik kita. Oke, sekian dulu pembahasan soal ujian ini. I want to say thank you very much for you watching this video, and bye bye.